Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pustono SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada instansi UPTD SD Negeri 2 Linggamukti, Kecamatan Darang dan Kabupaten Purwakarta. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta kelas 09.104 Jabar kelompok A2. Fasilitator Neng Mardiana MPD dan pengajar praktek Dr. Anda Rahmarini Saparini MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari modul 1.4 Budaya Positif, tugas 1.4.A.8. Koneksi antar materi. Keterkaitan antar modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan tempat bertumbuh, dan murid ibarat benih. Petani hanya menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Pendidikan berhamba pada anak, pendidikan yang mendidik dengan tulus, ikhlas, dan sepenuh hati. Menekankan pada minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan dengan melakukan pendekatan cinta kasih. Nilai dan peran guru penggerak dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru harus memiliki nilai dan menjalankan peran agar bisa menuntun tumbuh kembang murid dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, kedua inovatif, ketiga kolaboratif, keempat mandiri, dan kelima reflektif. Serta peran guru penggerak: 1. Pemimpin pembelajaran, 2. Coach bagi guru lain, 3. Pendorong kolaborasi, 4. Student agency, kelima menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak dapat terwujud jika guru sudah memiliki nilai dan peran guru penggerak yang disusun dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Visi akan tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka perlu suatu rancangan, yaitu dengan paradigma inquiry apresiatif dalam kanvas atap dan kanvas bagja, melalui beberapa tahapan dengan pertanyaan pemantik. Bagja dapat mewujudkan kolaborasi yang bermakna untuk meningkatkan kualitas murid. Budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif terukur dan terencana. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong atau memotivasi intrinsik murid untuk mampu berpikir, tindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Kesimpulan, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak diharapkan mampu menumbuhkan budaya positif. Dengan menjalankan budaya sekolah, maka tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya sebagai kekuatan kodrat yang ada pada murid, serta menghamba pada anak dengan cinta kasih. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak, sehingga mendorong kolaborasi warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar menjadi sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pertanyaan atas keseluruhan materi modul budaya positif.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4 ini, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan sangat menginspirasi? Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, eksternal, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, eksternal, mendapatkan imbalan atau penghargaan. 3, internal, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, murid tidak dilibatkan bersifat satu arah, bersifat fisik atau psikis. Selanjutnya, konsekuensi. Terencana sudah disepakati, dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya, serta konsekuensinya diberikan berdasarkan data yang diukur guru melalui monitor murid. Kemudian restitusi, sebuah pilihan belajar dan kesalahan memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan, dan menguatkan fokus pada karakter dan solusi. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan efektif untuk pengaruh jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, merusak motivasi dari dalam diri. Hukuman dan penghargaan. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Posisi kontrol guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi ideal seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga cipta identitas positif berhasil pada dirimu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Keyakinan kelas. 1. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dengan murid serta nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, membuat tabel T dan tabel Y untuk mengetahui tahapan berikutnya. Ketiga, berupa pernyataan universal yang bersifat positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami serta dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer menggunakannya dalam penyelesaian masalah dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal yang menarik ketika saya memahami bahwa sebuah penghargaan nilainya sama dengan menghukum dan memiliki dampak yang buruk seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas bahkan kematian kreativitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahannya setelah mempelajari modul 1.4, saya berpikir bahwa ketika ingin menciptakan budaya positif maka kita harus melakukan perencanaan yang melibatkan murid dengan harapan dapat mewujudkan kelas yang aman,
nyaman, dan sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama baik guru maupun murid. Saya menyadari posisi saya selama ini sebagai pembuat rasa bersalah dan memantau harus berubah menjadi manajer yang dapat menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami dan menerapkan budaya positif adalah ketika saya menempatkan diri sebagai posisi teman dan pemantau. Oleh karenanya, saya berusaha untuk pada posisi kontrol manajer serta menerapkan pendekatan dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan belum sepenuhnya membuat rasa aman dan nyaman bagi murid. Perlu tindakan yang konkret untuk memotivasi intrinsik yang ada pada murid. Saya menjadi termotivasi untuk melakukan perbaikan diri sesuai dengan penerapan budaya positif. Saya juga lebih tertantang untuk memposisikan diri sebagai manajer yang menerapkan pendekatan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga menjadi murid yang humanis. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, apa sajakah yang sudah baik, apakah perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang telah dibangun bersama rekan guru lain dan murid. Hal yang perlu menjadi perbaikan adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai teman, pembuat rasa bersalah, dan pemantau yang masih memiliki konsekuensi belum menumbuhkan restitusi. Semoga apa yang saya lakukan melalui kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas memotivasi secara intrinsik kepada murid, sehingga menjadi posisi guru sebagai manajer seutuhnya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaan? Posisi kontrol yang sering dipakai. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau dan pembuat rasa bersalah. Saat itu saya merasa paling benar dengan menganggap bahwa itu bagian dari kedisiplinan. Walaupun pada akhirnya saya sendiri merasa bersalah sudah melakukannya. Setelah mempelajari modul 1.4, saya merasa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Saya merasa lebih tenang tanpa ada rasa bersalah karena murid saya mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya dan memperbaiki perilakunya. Perbedaannya yaitu jika melanggar murid akan tahu hukuman atau konsekuensinya, sedangkan restitusi mengajarkan murid untuk berpikir mencari solusi sendiri melalui motivasi intrinsiknya serta perilaku yang diharapkan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Penerapan segitiga restitusi. Sebelum saya mengenal istilah penyelesaian masalah dengan pendekatan restitusi, saya sebenarnya secara tidak sadar sudah melakukan tahapan dari pendekatan tersebut. Namun, tahapan restitusinya belum utuh. Tahapan yang sudah saya terapkan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena belum paham apa itu keyakinan kelas dan bagaimana prosesnya, serta cara saya untuk memperbaiki kesalahan sesuai keputusan saya tidak mengkondisikan murid untuk memperbaiki diri dan mencari solusinya sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang paling penting selain konsep yang saya pelajari pada modul 1.4 adalah membangun kolaborasi yang baik antar warga sekolah, orang tua murid, dan stakeholder yang ada di lingkungan sekitar sekolah
agar bisa menerapkan budaya positif dimanapun berada. Kasus permasalahan murid dapat terurai dengan segitiga restitusi, sehingga murid lebih mandiri dan matang serta bertanggung jawab. Sarana dan prasarana yang mendukung juga diperlukan agar pembelajaran dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Demikian paparan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat mengenai koneksi antar materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan Indonesia maju.